Jadi mukasyafah itu terbuka tirai. Ketika tirai sudah terbuka, semua menjadi sangat jelas. Kita akan melihat dia bukan sebagai yang maha gaib, tetapi dia menjadi sangat nyata. Karena sesungguhnya Allah itu maha nyata. Bagi siapa? Bagi yang sudah tahu. Gaib bagi yang tidak tahu. Tapi bagi yang sudah tahu, dia maha nyata. Kenapa? Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. La ilaha illallah, yang mana yang bukan dia. Semoga setelah ini, kemanapun kalian memalingkan wajah kalian, tidak ada yang kalian saksikan kecuali dia. Memiliki kesadaran yang semacam itu, kita akan sangat mudah menerima semua kenyataan hidup. Tapi orang-orang yang tidak punya kesadaran seperti itu sangat sulit menerima kenyataan hidup, apalagi kenyataan yang terjadi adalah sesuatu yang tidak dia inginkan. Dan itulah kemudian yang terjadi penolakan terus-menerus. Dikira kita kalau sudah menolak selesai, padahal semakin menolak sesuatu yang kita tidak suka dalam hidup, maka yang kita tolak akan semakin datang terus sampai kita bisa menerimanya. Tidak ada tempat lari di semesta ini. Tidak ada. Mau lari kemana? Karena kemanapun kita lari, kita akan dikejar oleh sesuatu yang kita tidak suka. Sampai kita bisa menerimanya. Itu sudah menjadi hukum alam. Oleh karena itu, untuk sampai pada tingkatan mukasyafah, maka ada dua tingkatan di bawahnya yang harus kita lalui. Tingkatan yang pertama adalah ma'rifah. Ma'rifah berasal dari kata arafa. Arafa itu mengenal. Karena Allah menciptakan alam semesta dengan seisinya cuma satu tujuannya. Karena aku ingin dikenal. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu pembenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan, agar dengan ciptaan kalian bisa mengenal aku. Jadi semua ini diciptakan dengan cinta kasihnya Allah, dengan kekuatan positif yang dimilikinya. Cuma satu tujuan penciptaan itu, agar dia dikenal. Itu gerbang pertama, ma'rifah. Kalau kita sudah bisa melewati gerbang pertama itu, maka kita akan masuk pada gerbang yang kedua, yang namanya musyahadah. Musyahadah itu artinya penyaksian. Dan ketika kita sudah berhasil melakukan penyaksian, maka kita akan bisa bersaksi. Karena bersaksi itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah melakukan penyaksian. Karena menyaksikan dan bersaksi itu dua hal yang berbeda. Orang menyaksikan pencuri di TKP, tapi saat dia bersaksi tidak di TKP, mungkin di kantor polisi dengan mulutnya. Menyaksikan itu dengan mata, tapi bersaksi dengan mulut. Tapi mulut ini baru benar berbicara kalau ada info dari yang dia saksikan lewat matanya. Itu yang lahir, itu yang lahir. Yang batin bagaimana? Yang batin kita sudah dikasih mata batin oleh Allah. Makanya di Quran digambarkan ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, "Ya Allah Tuhanku, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta hari ini?" Apa jawaban Allah? "Fa innaha la ta'mal absyar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu, mata jiwamu. Karena selama ini mata itu tidak pernah kau gunakan. Makanya orang yang di dalam kehidupannya ini hanya melihat dengan satu mata, itu yang disebut dengan dajjal. Lalu digambarkanlah secara dangkal, dajjal itu si mata satu, benar-benar matanya satu. Padahal dajjal itu orang yang diberi dua penglihatan, satu penglihatan lahir, dua penglihatan batin. Tapi dia hanya melihat kehidupan hanya dari satu penglihatan, yaitu penglihatan lahir saja. Matanya dua, tapi dua-duanya lahir. Tidak bisa menggunakan mata kolbunya, mata jiwanya, mata kesadarannya. Itu yang disebut dengan dajjal, itu yang disebut dengan pembohong.
maka dia selalu salah persepsi, salah interpretasi, buruk sangka. Kenapa? Dia hanya melihat sesuatu dari kulit luarnya saja. Itu yang disebut dengan penyakit kulit. Dan siapapun yang menderita penyakit kulit itu, penyakit kedangkalan, ngerti sesuatu luarnya saja, selalu salah persepsi, salah proyeksi. Makanya di sini yang menjadi kotor. Dan itulah sebetulnya yang dapat mengotori jiwa kita. Makanya tingkatan pertama sebelum mukasyafah adalah ma'rifah. Tingkatan yang kedua adalah musyahadah. Tidak cukup kita berbicara, tidak cukup, tapi kita harus bisa menyaksikan apa yang kita katakan itu nyata senyata-nyatanya, sehingga iman kita bukan sekedar ilmu yakin, tetapi memasuki yang disebut dengan fase ainul yakin. Jadi iman yang ainul yakin itu sudah menggunakan ain, sudah menggunakan penglihatannya. Baru masuk iman yang ketiga yang namanya hakul yakin. Masuk iman yang selanjutnya, yang paling tinggi, namanya isbatul yakin. Di tingkatan itu tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Apapun yang terjadi selalu membawa pesan. Dan orang yang di kesadaran itu tidak pernah protes, tidak pernah menghujat, tidak pernah menyangkal, tidak pernah menolak. Apapun yang terjadi, Tuhan ajarkan di balik setiap peristiwa ini pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku. Tidak pernah di sini ada Tuhan kenapa ini terjadi padaku, tidak pernah. Orang yang sadar selalu mengatakan, Tuhan ajarkan di balik semua ini pesan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku. Tuhan, kenapa engkau hadirkan orang-orang yang tidak sabar di sekitarku? Maka Tuhan akan menjawab, aku sedang meningkatkan kesabaranmu. Lewat orang-orang yang tidak sabar, aku tingkatkan kesabaranmu. Terima kehadiran mereka sebagai guru. Dan ketika kita melihat mereka sebagai guru, kita tidak pernah menolak. Tuhan, kenapa harus kehilangan harta? Dan kenapa harus tertipu? Tidak pernah mengatakan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi pesan apa Tuhan yang hendak kau sampaikan padaku? Tuhan akan berkata dalam batinku dalam batin kita yang terdalam. Apa kata Tuhan? Aku khawatir kamu menjadi melekat pada hartamu, sehingga kamu akan takut kembali kepadaku. Dan semakin melekat pada hartamu, kamu semakin sakit saat harus melepaskan semua itu pada waktunya. Dan aku lepaskan perlahan sekarang, supaya saat kamu kembali kepadaku, kau tidak mengalami kesakitan itu. Bukankah itu sebetulnya cinta kasih semesta? Para sahabat, kalau kita sudah sampai di kesadaran itu, tidak ada yang buruk dalam hidup ini, semuanya baik. Tidak ada masalah yang buruk. Yang buruk adalah sudut pandang kita terhadap kehidupan. Rubah cara berpandang, rubah sudut pandang kita. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi yang bisa diubah dari masa lalu adalah cara memandang masa lalu. Itu yang akan membuat kita menciptakan surga saat ini, di sini, sekarang.